Pada masa transisi pandemi COVID-19 menuju ke keadaan new normal, kesehatan mental menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi kesehatan dan kesejahteraan mental masyarakat, khususnya para remaja. Kehidupan sehari-hari menjadi terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kurangnya aktivitas fisik, isolasi sosial, dan perasaan kesepian meningkatkan resiko kecemasan dan depresi. Selain itu, dengan tingginya angka kematian, perasaan berduka, dan kehilangan berkepanjangan semakin mempengaruhi keadaan kesehatan mental. Namun masih banyak yang beranggapan bahwa kesehatan hanyalah berupa kesehatan fisik saja. Mereka belum menyadari sepenuhnya bahwa kesehatan mental juga sangat penting loh bagi keberlangsungan hidup seseorang. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi lebih positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara fisiologis, emosional, psikologis, dan juga sosial. Jika kesehatan mental terganggu, maka pikiran, perasaan, dan perilaku pun akan terpengaruh, sehingga kondisi fisik dan kualitas hidup juga akan menurun. Sebelum berbicara lebih jauh, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Menurut World Health Organization, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera secara psikologis. Dalam keadaan ini, seseorang dapat menyadari dan mewujudkan kemampuannya, dapat mengatasi tekanan hidup, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi pada lingkungannya. Jadi, kesehatan mental ini berperan penting untuk membantu manusia dalam bertindak untuk mengelola stres, emosi, berhubungan dengan orang lain, dan memutuskan pilihan hidupnya. Kesehatan mental ini penting di setiap tahap kehidupan manusia, bermulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Isu kesehatan mental erat kaitannya pula dengan generasi Z. Nah, siapakah generasi Z itu? Generasi Z diartikan sebagai generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 Masehi. Generasi Z adalah generasi peralihan dari generasi Y, namun dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Dengan didasari pula oleh korelasi seperti fakta bahwa generasi Z ini memiliki gaya hidup dan gaya berpikir yang semakin maju dan juga terbuka. Maka dari itu, rentan sekali isu kesehatan mental ini hadir di tengah-tengah para generasi Z. Agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat, serta terhindar dari gangguan kesehatan mental, penting bagi generasi Z untuk senantiasa menjaga kesehatan mental. Salah satu yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan mental yaitu dengan self-love. Apa ya self-love itu? Self-love adalah mencintai diri sendiri. Artinya, kita belajar untuk bisa menerima diri sendiri dengan apa adanya. Menurut Deborah Kosaba, self-love yaitu suatu apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Dengan cara jujur dengan diri sendiri mengenai kekurangan kita serta kekuatan yang kita miliki dan juga menjadi diri sendiri. Self-love menjadi aspek yang penting dalam kesehatan mental. Namun, yang sering terjadi banyak orang berpikir bahwa dirinya tidaklah berguna, tidak berharga atau bahkan tidak layak mendapatkan sesuatu.
Dalam kondisi tersebut, biasanya orang-orang cenderung menyalahkan keadaan diri mereka sendiri, merasa tidak seperti yang lain atau bahkan tidak bersyukur dengan apa yang mereka punya. Padahal kan setiap orang berhak untuk mendapatkan penghargaan, baik yang berasal dari diri mereka sendiri ataupun dari orang lain. Penghargaan yang dimaksud adalah dengan menerima kondisi tertentu pada seseorang. Itulah alasan mengapa self-love penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari generasi Z ini. Karena dengan self-love, kita mampu untuk menjalani hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan tidak mudah merasa iri pada orang lain. Semakin beragamnya aktivitas yang dilakukan oleh generasi Z di masa adaptasi pasca pandemi saat ini, membuat kita rentan mengalami kelelahan secara fisik maupun mental. Jika tidak mampu untuk beradaptasi dengan baik, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental, misalnya stres, depresi, serta kehilangan semangat untuk beraktivitas yang menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas seseorang. Dan semua masalah tersebut salah satunya bisa diminimalisir dengan menerima dan mencintai diri sendiri. Untuk dapat menerapkan self-love ini, tidak hanya sebatas memanjakan diri, misalnya dengan menonton film atau makan makanan favorit. Lebih dari itu, kita harus belajar menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Seiring dengan proses yang terjadi, kita akan semakin mengenali diri sendiri dan bisa dengan mudah mengetahui apa yang dibutuhkan tubuh, terutama yang berkaitan dengan kondisi mental. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih penerapan self-love itu? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengenali diri sendiri. Dengan mengetahui apa yang kita inginkan dan kita butuhkan, itu dapat meningkatkan kepedulian terhadap diri kita sendiri. Selain itu, cobalah untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang itu pasti berbeda dari segi apapun, termasuk fisik, kemampuan, dan juga pencapaiannya. Percayalah, tidak ada manusia yang sempurna. Jalani hari-harimu dengan hal-hal yang baik. Sibukkan diri untuk mengembangkan diri agar lebih baik lagi. Kita bisa mulai menerapkan konsep self-love ini dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hanya untuk diri sendiri, alias me time. Sendirian bukan berarti kesepian kok. Mengambil waktu jeda untuk mencintai diri sendiri bisa membuat pikiran menjadi lebih jernih dan meningkatkan kreativitas. Kondisi kesehatan mental juga lebih terjaga dan suasana hati tentunya menjadi lebih baik sepanjang hari jika kita melakukan me time. Terakhir, mengutip dari Robert Morley, ia mengatakan, "To fall in love with yourself is the first secret to happiness. So, love yourself guys. Bye-bye, sampai jumpa lagi."